Mungkin ada salah satu perbuatanku yang menyebabkan beliau marah dan terpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah meletakkan kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, yaitu dengan mengamalkan agama secara sempurna, yaitu dengan mengikuti jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu anhum. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya akan membacakan lagi kisah dari sahabat radhiyallahu anhum, yaitu kisah Wa'il radhiyallahu an memotong rambutnya. Wa'il bin Hujr radhiyallahu an berkata, pada suatu hari aku duduk di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rambutku terurai panjang. Ketika aku berhadapan dengan beliau, tiba-tiba beliau mengucapkan kata-kata zubab. Artinya sesuatu yang buruk atau celaka. Aku berpikir bahwa ucapan itu ditujukan kepada rambutku. Lantas aku pulang dan segera memotong rambutku. Keesokan harinya aku kembali duduk di majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda kepadaku, pada saat itu ucapanku tidak ditujukan kepadamu, tetapi baik bila kamu memotong rambutmu. Dapat dalam kitab Abu Daud. Faedah dalam kitab ini ya. Zubab maknanya adalah celaka atau sesuatu yang buruk. Perkataan itu merupakan isyarat atau sindiran bagi orang yang telah berbuat salah. Walaupun Wa'il bin Hujr radhiyallahu an salah dalam memahami maksud yang sebenarnya, tetapi ia tetap menunaikannya tanpa menunda-nunda lagi. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tidak mengatakannya untukmu, tetapi ia memahami dirinya telah berbuat salah sehingga ia segera mengubahnya. Pada masa permulaan Islam, berbicara dalam salat masih diperbolehkan, tetapi kemudian dilarang. Pada suatu hari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau sedang sholat, seperti biasanya ia mengucapkan salam kepada beliau. Padahal berbicara dalam sholat sudah dilarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab salamnya. Ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, karena tidak dijawab, muncullah berbagai kekhawatiran dalam pikiranku. Mungkin ada salah satu perbuatanku yang menyebabkan beliau marah dan terpikir juga olehku. Mungkin ada suatu hal yang menimpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah salam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berbicara dalam sholat sudah tidak diperbolehkan. Oleh sebab itu aku tidak menjawab salammu. Mendengar penjelasan tersebut, barulah hati Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an merasa tenang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah ya sifat dan sikap para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka melakukan suatu hal ya yang menurut mereka menjanggal di dalam hati mereka, apakah ini benar, apakah ini salah bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hati mereka ini tidak tenang sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah ini, dan saya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Semoga kita dapat mengamalkan dan juga menyampaikannya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.